Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adita Cahyani dengan NIM 234208000, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri terhadap ketersediaan tenaga kerja dalam negeri. Tema yang saya ambil adalah dampak migrasi tenaga kerja terhadap perekonomian nasional. Untuk materi yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah masalah tenaga kerja migran, yang ketiga ada solusi dari masalah tenaga kerja migran, dan yang keempat ada pengaruh tenaga kerja migran, yang kelima ada data pekerja migran di Indonesia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Memasuki materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan fenomena yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Migrasi tenaga kerja tidak hanya memberikan peluang pendapatan bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi tenaga kerja dalam negeri. Nah, apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk atau tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain secara permanen atau semi-permanen, baik dalam lingkup dalam negeri maupun antar negara. Migrasi tenaga kerja khususnya mengacu pada perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain atau negara lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Migrasi dapat dipicu perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, masalah apa yang timbul ketika banyak tenaga kerja migran? Masalah migrasi tenaga kerja yang pertama adalah kehilangan tenaga kerja. Artinya, kehilangan tenaga kerja, terutama tenaga kerja terampil di dalam negeri, sehingga sektor-sektor tertentu mengalami kekurangan tenaga kerja yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi terhadap remitansi dari tenaga kerja migran yang mengurangi insentif masyarakat untuk mencari pekerjaan atau usaha di dalam negeri. Dan yang ketiga ada konflik sosial dan budaya. Artinya, konflik sosial dan budaya yang muncul akibat perbedaan budaya dan norma antara tenaga kerja migran dan masyarakat domestik yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Dan yang keempat ada keterbatasan pengawasan, yaitu keterbatasan pengawasan dan pelindungan hukum terhadap tenaga kerja migran yang menyebabkan kasus penipuan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meningkat. Nah, dari beberapa masalah yang timbul, di sini saya akan membahas tentang solusi masalah. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi dan pelatihan. Artinya, pengendalian remitansi dan pemanfaatan dana migran pemerintah perlu memperkuat program pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, agar tenaga kerja domestik memiliki keterampilan yang kompetitif dan mendukung sektor-sektor strategis di dalam negeri. Yang kedua, ada strategi penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah dan sektor swasta dapat memperkuat kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, termasuk pengembangan industri padat karya dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dan yang ketiga ada pemberdayaan kewirausahaan bagi tenaga kerja migran. Mendorong tenaga kerja migran dan keluarga mereka untuk berwirausaha dengan pelatihan kewirausahaan dan akses modal, sehingga remitansi yang dikirimkan dapat digunakan untuk membuka peluang usaha baru, mengurangi ketergantungan pada pekerja migran, dan membantu pembangunan ekonomi lokal. Dan yang keempat ada meningkatkan kesejahteraan tenaga ahli. Pemerintah dan perusahaan perlu menaikkan standar gaji dan tunjangan, serta jaminan sosial bagi tenaga kerja yang berkualitas. Nah, apa pengaruh yang timbul? Yang pertama ada remitansi sebagai sumber pendapatan. Artinya, tenaga kerja migran mengirimkan remitansi yang menjadi sumber pendapatan penting bagi keluarga di negara asal. Remitansi ini digunakan untuk konsumsi sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya. Dan yang kedua ada perubahan struktur keluarga. Migrasi tenaga kerja menyebabkan perubahan peran dalam keluarga seperti ayah atau ibu yang merantau digantikan oleh anggota keluarga lain dalam mengasuh dan mengelola rumah tangga. Pola pengasuhan anak juga berubah, yang terkadang mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. Dan yang ketiga ada mendorong urbanisasi dan perubahan demografis di daerah tujuan kerja. Migrasi tenaga kerja ke kota atau luar negeri menyebabkan pertumbuhan populasi di daerah tujuan dan urbanisasi yang berdampak pada kebutuhan infrastruktur dan
perubahan sosial di tempat tersebut. Dan yang keempat, mengurangi tenaga kerja potensial yang dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah asal. Tenaga kerja yang banyak migrasi menyebabkan berkurangnya pekerja di daerah asal, sehingga pembangunan ekonomi di daerah tersebut bisa terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk sektor penting. Nah, di sini saya menampilkan data pekerja migran Indonesia tahun 2019 dan 2000 sampai 2023. Di sini ada dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal. Nah, sektor formal sendiri adalah contoh dari sektor formal, yaitu adalah para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Dan yang sedangkan sektor informal adalah sektor yang bekerja pada seperti rumah tangga, pekerja yang di rumah tangga seperti asisten rumah tangga. Nah, di sini saya menampilkan sumber referensi, ini bisa dilihat ya teman-teman. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, migrasi tenaga kerja Indonesia memiliki dampak positif dan negatif yang beragam bagi perekonomian. Dampak positifnya meliputi menurunnya kemiskinan di dalam negeri, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pengalaman di luar negeri, dan peningkatan pendapatan keluarga melalui remitansi yang juga mendorong pembangunan daerah asal. Remitansi ini juga membantu memperkuat cadangan devisa negara. Namun, migrasi juga menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya tenaga kerja yang tercakup dalam sektor penting, tergantungan ekonomi pada remitansi, serta perubahan sosial dan keluarga akibat ketidakhadiran anggota keluarga. Selain itu, migrasi bisa menimbulkan tekanan di daerah tujuan seperti persaingan kerja dan kemunculan organisasi kumuh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat migrasi tenaga kerja sekaligus meminimalkan dampak negatifnya melalui peningkatan kualitas SDM, atau sumber daya manusia, perlindungan tenaga kerja migran, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih untuk pembahasan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.